Halo kaum rebahan, selamat datang di channel Pemersatu Bangsa. Di kesempatan kali ini, lagi-lagi kami akan membahas film yang berbeda dari video-video sebelumnya. Kami akan membahas film yang bergenre action adventure yang diangkat dari sebuah game populer berjudul Tomb Raider rilisan tahun 2018. Sang tokoh utama Lara Croft di film ini diperankan oleh wanita yang gak kalah cantik dan keren dari Angelina Jolie, tokoh utama di film Tomb Raider rilisan tahun 2001, yaitu Alicia Vikander. Film ini menceritakan seorang anak perempuan pemberani yang berpetualang ke pulau misterius terpencil yang berada di tengah laut iblis berbahaya untuk mencari ayahnya yang sudah 7 tahun lamanya tidak kembali ke rumah, karena pergi mencari makam ratu pertama Jepang agar bisa menyelamatkan dunia. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel kami agar kalian gak ketinggalan video spoiler terbaru kami berikutnya. Di awal cerita kita diperlihatkan narasi kejadian seorang pria bernama Richard Croft yang melakukan penelitian kepada Ratu Himiko, yaitu ratu pertama Jepang. Dia adalah penyihir kuat yang memerintahkan kerajaan dengan sihir hitam, menyebarkan kematian dan kehancuran dengan hanya sentuhan tangannya. Pada saat itu berkumpullah para pasukan Himiko yang dipimpin oleh jenderalnya untuk menyeret Himiko ke pulau terpencil tak berpenghuni di tengah laut iblis berbahaya. Di sanalah dia dimakamkan di bawah pegunungan dan menunggu untuk dilepaskan. Tapi pada saat ini hanya Richard lah yang mengetahui lokasi tersebut karena dia menemukan peta tua menuju lokasi itu. Dia terpaksa harus meninggalkan anak perempuannya karena ia harus pergi ke sana secepat mungkin untuk menghancurkannya sebelum ada orang lain yang tak bertanggung jawab menemukannya dan membangkitkan penyihir jahat itu. Lalu, scan berganti memperlihatkan wanita yang sedang berlatih olahraga petarung. Salah satu wanita tersebut bernama Lara Croft. Ia adalah anak dari Richard Croft. Setelah Lara selesai latihan, dia dihampiri pria pemilik sasana tinju tempat ia berlatih karena telah menunggak pembayaran member dan mengancam akan mengusirnya. Lalu, Lara pun pergi untuk bekerja sebagai pengantar ojek sepeda makanan online. Setelah selesai bekerja, dia pergi ke sebuah base camp ojek sepeda. Di sana, terlihat beberapa temannya sedang membicarakan event lomba mengejar satu sepeda yang dihiasi buntut rubah di belakang sepedanya dan kaleng berisi cat. Jika cat tersebut habis, tetapi belum ada yang berhasil menangkapnya, dia akan menang dan mendapatkan uang sebesar 600 pound sterling. Akhirnya, Lara pun tertarik dan menjadi rubah tersebut, karena dia sangat membutuhkan uang itu untuk membayar member sasana tinjunya. Perlombaan pun berlangsung. Para peserta ojek online sepeda itu berkumpul dan mengejar Lara si rubah. Lara pun dengan sangat mudah mengecoh para pesepeda itu. Tetapi, ketika di tengah perlombaan, ia tak sengaja melihat pria yang sangat mirip dengan ayahnya yang membuatnya teringat kejadian dulu. Saat ayahnya pergi bekerja tetapi tak pernah kembali lagi. Hal itu membuatnya menjadi tidak fokus, yang menyebabkannya menabrak mobil polisi yang sedang melintas. Lara pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketika sedang berada di kantor polisi, Anna datang untuk membebaskan Lara. Anna adalah pengasuh dan tangan kanan ayahnya yang sekarang memimpin semua perusahaan ayahnya untuk sementara. Anna terus membujuk Lara untuk menandatangani surat kematian ayahnya. Karena menurutnya, Richard sudah mati karena ia sudah tidak kembali selama 7 tahun dan semua kekayaannya akan dimiliki oleh Lara. Tetapi ia selalu menolak karena ia yakin jika ayahnya masih hidup dan akan kembali. Anna pun mengingatkan jika ia tidak segera menandatangani surat kematian ayahnya, maka semua aset milik ayahnya akan dilelang oleh pengadilan termasuk rumahnya. Pada malam harinya, Lara terlihat begitu sedih dan bimbang, mengingat saat kecil dia selalu ditinggal pergi oleh Richard yang tak pernah memberitahu akan pergi kemana. Ia juga mengingat saat ayahnya memberikan liontin peninggalan sang ibu pada dirinya. Pagi harinya, Lara berubah pikiran. Ia memutuskan pergi ke perusahaan ayahnya untuk menandatangani surat kematian itu. Di sana, Lara menemui Anna dan pengacaranya
ayahnya untuk mengurus penandatanganan surat kematian, begitu juga dengan warisan. Ketika Lara ingin menandatanganinya, ia mengeluarkan mainan kayu yang ternyata itu adalah mainan teka-teki Jepang kesukaan Richard dan Lara. Lara mencoba memainkannya kembali setelah sekian lama. Ternyata di dalamnya berisi foto Lara dengan ayahnya, kunci, beserta sebuah surat. Lara pun mengamun sebentar, lalu pergi ke rumahnya begitu saja. Sepertinya Lara menemukan sebuah petunjuk yang telah dibuat oleh ayahnya. Setelah sesampai di rumahnya, ia menuju ke sebuah pavilion, tempat di mana biasanya sang ayah menghabiskan waktu di sana. Sedikit demi sedikit, ia memecahkan petunjuk yang tertera di surat tersebut. Ia menemukan pintu rahasia menuju sebuah ruangan bawah tanah yang di sana terdapat berbagai penelitian ayahnya. Lalu, Lara melihat sebuah kamera bertuliskan "Play Me". Lara langsung melihat isi kamera itu yang memperlihatkan sang ayah berbicara. Jika Lara sudah memutar video ini, berarti Richard sudah meninggal dan menyuruh Lara untuk membakar semua berkas penelitian tentang makam Ratu Jepang Himiko. Karena jika sampai jatuh ke tangan orang yang salah dapat menimbulkan bahaya besar. Tetapi Lara tidak membakar berkas itu. Ia malah membacanya. Di situ, dia mendapatkan petunjuk bahwa ayahnya pergi ke Pulau Yamatai diantar oleh pemilik kapal bernama Luren. Lara langsung pergi ke tempat penggadaian untuk menjual liontin peninggalan ibunya, untuk pergi menyusul sang ayah. Lara langsung pergi ke Jepang untuk mencari pemilik kapal itu. Ketika Lara sedang bertanya kepada warga sekitar, tasnya dijamret oleh 3 orang remaja. Lara pun mengejarnya dan berhasil merebut kembali tasnya dari para remaja tersebut dengan sedikit perkelahian. Ketika sedang berlari, tak sengaja Lara menemukan kapal itu. Tapi ternyata di situ hanya ada anaknya Luren yang memiliki nama yang sama, yaitu Luren. Ayahnya Luren ikut bersama Richard dan tak pernah kembali sampai saat ini. Lara pun menceritakan bahwa dia akan pergi menyusul ayahnya dan menyewa kapal ini. Tetapi Luren menolaknya karena tempat itu sangat berbahaya. Lara pun membujuk Luren dan memberikan uang cukup banyak. Percuma kan mendapatkan uang banyak jika akhirnya akan mati, maka nggak akan bisa nikmatin uangnya. Luren pun diam sejenak dan melihat foto ayahnya bersamanya sewaktu kecil. Dia berpikir tak ada salahnya dia pergi ke sana. Siapa tahu ia dapat melepas rindu dengan bertemu ayahnya lagi. Akhirnya mereka berdua berangkat ke Pulau Yamatai bersama dengan tekad yang kuat untuk menemukan ayah mereka. Selama di perjalanan berlayar, Lara terus mempelajari teka-teki milik sang ayah. Ketika Lara sedang mendengarkan rekaman ayahnya, ternyata ayahnya menjelaskan bahwa penelitiannya sedang diawasi oleh organisasi milisi kuno yang berusaha mengendalikan kekuatan supranatural untuk menguasai dunia. Nama organisasi tersebut adalah Orde Trinity. Setelah berhari-hari mereka berlayar, badai ombak besar menghampiri kapal mereka yang menandakan mereka telah sampai di Pulau Yamatai, yang dikelilingi banyak karang besar, sehingga kapal tidak bisa sampai di sana. Kapal mereka pun hancur tertabrak karang dan mereka terpisah karena terombang-ambing oleh ombak laut. Di sini Lara belum putus asa. Ia tetap berusaha berenang menuju pulau itu. Ketika Lara berhasil sampai di tepi pantai, terlihat seseorang mendekati dan memukulnya hingga membuatnya pingsan. Pagi harinya ketika Lara sadar, terlihat ada seorang di depannya. Dia adalah Matthias Vogel, utusan organisasi Trinity yang sedang mencari makam Himiko. Dia sudah 7 tahun mencari makam itu, tapi tidak pernah menemukannya. Akhirnya, Vogel menemukan petunjuk lokasi makam itu karena Vogel mengambil tas Lara yang berisi petunjuk dari ayahnya. Vogel pun mengaku kalau dia telah membunuh Richard karena dia tidak mau diajak bekerja sama. Lara pun kaget dan pergi keluar. Ternyata, di luar banyak sekali budak yang disuruh bekerja paksa untuk mencari makam Himiko di bawah perintah Vogel. Di situ juga ada Luren yang tertangkap dan dijadikan budak.
Vogel pun langsung menyuruh seluruh anak buahnya untuk pindah camp karena dia telah menemukan lokasi makam Himiko berkat petunjuk buku yang berada di tas Lara. Vogel dan pasukannya akhirnya menemukan lokasi makam Ratu Himiko yang berada di atas bukit. Mereka pun bersiap-siap untuk mengebom bukit itu dan membukanya. Tetapi ada salah satu budak yang sakit dan meminta untuk beristirahat. Kemudian Vogel menghampiri dan menembak budak tersebut karena sudah tidak berguna lagi. Mereka pun melanjutkan kembali pekerjaan. Ketika sedang bekerja, Luren melihat petugas yang sedang lengah. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia langsung mengambil sekop dan memukul petugas itu, dan menyuruh Lara untuk kabur menyelamatkan diri. Lara pun langsung bergegas lari sampai ke ujung jurang dengan sungai yang sangat deras. Lara mencoba menyeberang tetapi dia ditembaki oleh anak buah Vogel yang membuatnya terjatuh ke sungai. Lara pun terseret arus yang begitu deras sampai ke ujung air terjun yang sangat tinggi. Ia begitu panik saat ini. Kemudian Lara berpegangan dengan sebuah bangkai pesawat yang ada di ujung sungai. Lara pun berusaha naik ke atasnya. Tetapi ketika dia naik ke sayap pesawat itu, sayap itu patah. Lara pun langsung lari ke badan pesawat itu dan masuk ke dalam. Ketika ia masuk di pesawat itu, ia malah terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya, pesawat tertahan oleh tebing. Namun, di tempat Lara berpijak, itu mulai retak. Lara pun melihat parasut di atasnya. Beruntungnya ia dapat meraih parasut itu. Ketika pijakannya mulai runtuh, Lara tidak bisa mengendalikan parasut yang ternyata sudah rusak. Akhirnya, ia terpaksa mendarat di antara pepohonan besar yang mengakibatkan perut Lara tertusuk batang pohon. Tetapi, untungnya ia berhasil dari kejadian tersebut. Malam pun tiba. Ketika Lara sedang tidur, dia mendengar sebuah langkah kaki yang ternyata ia sudah diikuti oleh anak buah Vogel. Perkelahian pun terjadi. Namun, Lara berhasil mengalahkannya dengan mencekik lehernya menggunakan kedua kakinya. Kemudian, dari kejauhan Lara melihat seseorang yang sedang memandanginya. Lara pun mengejarnya, tetapi orang itu kabur menaiki tebing. Lara terus mengikuti orang tersebut, memanjat tebing yang terdapat sebuah gua. Ternyata orang itu adalah ayahnya, yaitu Richard Croft. Awalnya Richard tidak percaya kalau itu anaknya. Dia berpikir kalau dia hanya sedang berhalusinasi. Nah, mungkin anaknya bisa berada di pulau ini. Tapi Lara terus meyakinkannya kalau ini benar-benar nyata. Akhirnya Richard sadar kalau ini memang nyata dan melihat anaknya yang sedang terluka parah. Richard langsung bergegas mengobatinya. Saking lelahnya, Lara sampai tertidur. Pagi hari tiba, terlihat Vogel lebih dulu telah menemukan makam Himiko. Di sisi lain, scene memperlihatkan ke sebuah goa yang di sana Lara sedang duduk bersama ayahnya. Richard bertanya apakah Lara sudah membakar semua berkas penelitiannya. Lara pun menjelaskan semuanya. Lantas ayahnya marah karena Lara menjadi penyebab Vogel dapat menemukan makam itu. Padahal, selama 7 tahun ini, Richard selalu mengecoh Vogel. Lara lalu berencana mengajak pergi ayahnya dari pulau itu dengan cara mencuri ponsel satelit milik Vogel untuk meminta bantuan. Tapi Richard mengatakan bahwa rencana itu sia-sia karena anak buah Vogel sangat banyak dan bersenjata. Lara pun menghiraukannya dan langsung mengambil busur panah ayahnya lalu pergi menuju camp untuk mengambil ponsel satelit itu sendirian. Sesampainya di sana, Lara begitu sangat berhati-hati melakukannya dan membunuh satu persatu anak buah Vogel dibantu oleh Luren dan beberapa budak lainnya. Akhirnya Lara mendapatkan ponsel satelit itu. Tapi ketika Lara ingin pergi, Lara melihat ayahnya yang telah disandra oleh Vogel. Richard dipaksa untuk membuka gerbang Himiko, tetapi Richard tidak mau. Richard pun diancam akan ditembak jika tidak mau membuka gerbang Himiko. Karena Lara tidak mau melihat ayahnya mati, akhirnya Lara bersedia mencoba membuka gerbang itu. Di situ terlihat tulisan Jepang kuno mirip dengan mainan yang pernah Richard berikan padanya. Karena Lara sangat cerdas, akhirnya Lara dapat membuka gerbang makam Himiko tersebut. Terlihat gua yang sangat dalam. Mereka semua masuk ke dalam, terus mencari makam itu semakin dalam.
Saat di dalam, Lara tidak sengaja menginjak lantai jebakan yang membuat salah satu anak buah Vogel terkena jebakan kuno, tombak besi yang muncul dari bawah tanah. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berhati-hati. Tepat di depan perjalanan mereka terdapat jurang yang dipenuhi tengkorak manusia. Tak kehabisan cara, Vogel menggunakan tangga untuk menyeberangi jurang tersebut. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan mulai terlihat beberapa tulisan-tulisan Jepang kuno di setiap dindingnya. Ketika mereka sedang membaca tulisan itu, salah satu anak buah Vogel tidak sengaja menginjak lantai jebakan yang membuat jalan depan dan belakang tertutup, sehingga mereka terjebak. Tak sampai di situ, satu persatu lantai runtuh ke bawah. Mereka semua pun panik. Lara mencari ide di mana ia melihat lubang kunci, dan Richard juga melihat batu berwarna yang ternyata adalah kuncinya. Richard pun langsung melemparkan satu persatu batu warna itu ke Lara untuk dicoba, tapi ternyata tidak cocok. Vogel dan anak buahnya mencoba membantu memberikan batu yang ada di sekitarnya. Tetap saja tidak bisa. Lara terus mencoba berpikir sejenak mengingat teka-teki kehidupan dan mencoba menggabungkan batu berwarna kuning dengan yang biru, yang menghasilkan warna hijau, yaitu warna kehidupan. Akhirnya pintu itu dapat terbuka, yang ternyata terdapat kuil besar di dalam gua itu, yang di kanan kirinya terdapat ribuan mayat. Mayat itu adalah pelayan Ratu Himiko yang bunuh diri demi Ratu Himiko yang ada di alam baka. Mereka terus berjalan, akhirnya mereka dapat menemukan makam Ratu Himiko. Vogel pun menyuruh anak buahnya membuka makam itu dengan hati-hati. Ternyata benar, itu adalah Ratu Himiko. Tapi tiba-tiba tubuh ratu itu keropos menjadi tulang berwarna hitam. Anak buah Vogel langsung mengangkat ratu itu untuk dibawa. Tapi tiba-tiba tangan anak buah Vogel berubah menjadi hitam seperti Ratu Himiko dan terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Ternyata itu adalah penyakit kutukan yang membuatnya menjadi seperti zombie yang kehilangan akal. Karena Vogel takut, tanpa basa-basi Vogel menembaknya hingga mati. Vogel langsung memotong jari Ratu Himiko dan diletakkan dalam plastik. Ketika mereka lengah, Lara mengambil besi dan memukul anak buah Vogel, dan Richard menembak kaki Vogel. Lara langsung lari namun dikejar oleh anak buah Vogel. Tapi karena lagi-lagi Lara seorang wanita yang cerdas, dia dapat melumpuhkan anak buah Vogel dengan jebakan yang ada di ruangan itu. Di sisi lain, Vogel dan Richard masih saling tembak-menembak. Namun salah satu anak buah Vogel ada yang terinfeksi juga berubah menjadi zombie lalu menyerang Richard. Kesempatan itu digunakan Vogel untuk kabur pergi. Richard terus berusaha mengambil pistol yang ada di dekatnya lalu menembaki zombie itu. Tetapi Richard tersentuh zombie itu yang membuat dia juga terinfeksi virus Ratu Himiko. Lara pun menghampiri ayahnya, tetapi ayahnya menyuruh Lara untuk mengejar Vogel. Karena Richard telah terinfeksi virus Ratu Himiko dan akan mengorbankan nyawanya untuk meledakkan bangunan itu dengan bom. Sehingga tidak ada lagi yang dapat menemukan makam Ratu Himiko. Lara terlihat sangat sedih, tidak mau meninggalkan ayahnya, tapi Richard terus meyakinkan Lara karena ini demi kehidupan di dunia ini. Akhirnya Lara dengan terpaksa meninggalkan ayahnya dan pergi mengejar Vogel. Ketika Vogel ingin kembali menyeberangi tangga, Lara lompat untuk menghentikan Vogel dan menendang mundur, lalu Lara menjatuhkan tangga itu agar Vogel tidak dapat kabur. Mereka berkelahi dengan sangat sengit. Tetapi Lara kalah dan terpojok ingin dibunuh oleh Vogel. Karena Richard meledakkan bom yang mengakibatkan suara ledakan yang begitu besar membuat Vogel kaget dan lengah, kesempatan itu pun digunakan Lara untuk melawan Vogel dan mengambil potongan jari Ratu Himiko lalu memasukkan ke dalam mulut Vogel dan menendangnya ke jurang. Akibat ledakan bom, gua itu mulai runtuh. Lara terus berlari menyelamatkan diri berusaha dengan menaiki mesin tali pendaki. Tetapi dia terlambat. Gua itu runtuh menimpanya. Luren dan para budak yang saat itu melihat bukit telah runtuh langsung menghampiri runtuhan bukit untuk mencari Lara, berharap ia masih hidup. Ketika Luren sedang mencarinya, dia melihat tali yang bergerak-gerak. Ia pun mencoba mengangkat batu itu. Ternyata benar, di situ ada Lara yang selamat dari kejadian itu. Tak lama kemudian terdengar suara helikopter datang milik perusahaan tempat Vogel bekerja. Lara, Luren bersama para budak putih membajak helikopter itu untuk membawa mereka pulang. Sesampainya di London, Lara langsung menandatangani surat kematian ayahnya dan menyuruh Anna mengurus semua perusahaan milik ayahnya.
karena Lara bukan tipe wanita kantoran. Saat pengacaranya memberikan daftar semua aset milik ayahnya, tercantum sebuah nama yang pernah Lara lihat di semua produk milik Trinity saat di Pulau Yamatai. Ternyata semua ini adalah rencana jahat Anna karena saat ini semua perusahaan ayahnya dipimpin olehnya. Lalu keesokan harinya, Lara kembali ke tempat penggadaian untuk menebus liontin yang ia gadai. Tetapi ketika dia sedang menebusnya, dia melihat lemari yang penuh senjata dan langsung membeli 2 senjata. Oke guys, film pun selesai, tetapi sepertinya masih ada kelanjutannya lagi nih. Karena di akhir film telah terungkap siapa dalang yang sebenarnya dan terlihat Lara seperti sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk membalas dendam penyebab kepergian ayahnya. Di film ini berasa banget ya hubungan batin antara anak dan sang ayah, di mana mereka berdua saling berkorban demi keutuhan sebuah keluarga walaupun mereka tahu jika taruhannya adalah nyawa. Oke guys, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Love you.